Assalamualaikum, selamat datang para pejuang P3K di channel saya Bidan Gembul. Bantu like, share, and subscribe ya. Terima kasih bagi yang sudah. Oke, materi selanjutnya perihal kala 4 persalinan. Setelah sebelumnya kala 1, 2, dan 3, sekarang kita masuk ke kala 4 persalinan. Kita sama-sama ya saling belajar. Kala 4 persalinan. Kala 4 adalah waktu setelah plasenta lahir sampai 4 jam pertama setelah melahirkan. Kala 4 dimulai setelah lahirnya plasenta dan berakhir 2 jam setelah proses tersebut. Observasi yang harus dilakukan pada kala 4: A. Tingkat kesadaran. B. Pemeriksaan tanda-tanda vital tekanan darah, nadi dan pernafasan. C. Kontraksi uterus. D. Terjadinya perdarahan. Perdarahan dianggap masih normal jika jumlahnya tidak melebihi 400 hingga 500 cc. Suhan dan pemantauan pada kala 4 yaitu 1. Lakukan rangsangan tekstil seperti pemijatan pada uterus untuk merangsang uterus berkontraksi. 2. Evaluasi tinggi fundus dengan meletakkan jari tangan secara melintang antara pusat dan fundus uteri. 3. Perkirakan kehilangan darah secara keseluruhan. 4. Periksakan perineum dari perdarahan aktif, misalnya apakah ada laserasi atau episiotomi. 5. Evaluasi kondisi ibu secara umum. 6. Dokumentasikan semua asuhan dan temuan selama kala 4 persalinan di halaman belakang partograf. Hal-hal yang perlu dipantau selama 2 jam pertama pasca persalinan: pantau tekanan darah, nadi, tinggi fundus, kandung kemih, dan perdarahan setiap 15 menit dalam 1 jam pertama dan setiap 30 menit dalam 1 jam kedua pada kala 4. Lalu pemijatan uterus untuk memastikan uterus menjadi keras setiap 15 menit dalam 1 jam pertama dan setiap 30 menit dalam 2 jam kedua. Pantau suhu ibu 1 kali dalam jam pertama dan 1 kali pada jam kedua. Nilai perdarahan, periksa perineum dan vagina setiap 15 menit dalam 1 jam pertama dan setiap 30 menit pada jam kedua. Lalu ajarkan ibu dan keluarga bagaimana caranya menilai tonus dan perdarahan uterus, juga bagaimana melakukan pemijatan jika uterus menjadi lembek. Oke, ini ya, ini rangkumannya ya. Pasca lahir plasenta 1 jam, dilakukannya 15 menit, 2 jam tiap 30 menit. Oke, ini kolom kala 4 di partograf ya. Perubahan tinggi fundus uteri menurut masa involusinya dari bayi lahir. TFU-nya setinggi pusat. Lalu kalau plasenta lahir itu menjadi 2 jari di bawah pusat. 1 minggu setelah bayi lahir, setengah pusat sampai simpisis. Biasanya paling sering itu di kisaran pertanyaan soal di yang 1 mingguan tuh. 1 minggu, 7 hari, 5 hari, 6 hari. Nah itu setinggi apa gitu ya teman-teman. Lalu ini ada kegawat daruratan kala 4. Jadi dari gejala dan tanda yang muncul, kita harus pikirkan kira-kira diagnosanya apa yang tepat pada berdasarkan gejala tersebut. Seperti atonia uteri nih ya, itu biasanya ada perdarahan segera setelah lahir dan uterus tidak berkontraksi. Lalu robekan jalan lahir, tandanya perdarahan segera, darah segar yang mengalir segera setelah bayi lahir. Lalu ada retensio plasenta, yaitu plasenta belum dilahirkan dalam 30 menit setelah kelahiran bayi. Lalu ada sisa plasenta, tandanya plasenta atau sebagian selaput mengandung pembuluh darah tidak lengkap. Perdarahan dapat muncul 6-10 hari postpartum disertai subinvolusi uterus. Oke, baik, kita lanjut ke contoh soal ya teman-teman, kita bahas bareng-bareng ya teman-teman ya. Ini ada soalnya, soal nomor 1, seorang perempuan umur 39 tahun, P4A0, sedang dalam kala 4 di puskesmas. Riwayat persalinan bayi lahir 4.100 gram, plasenta lahir lengkap. Hasil anamnesa pusing dan lemas. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90/60, TFU 1 tinggi pusat, uterus lembek, perdarahan kurang lebih 400 cc. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Oke, kita lihat fokus kasusnya. Sedang dalam kala 4, bayinya lahir 4100, plasenta lahir lengkap, ada keluhan pusing dan lemas, lalu TFU setinggi pusat, uterusnya lembek nih ya. Uterus lembek dan perdarahan kurang lebih 400 cc.
Oke, kita ingat-ingat lagi ya bentuk kegawat daruratan kala 4. Di situ ada uterus yang lembek atau uterus tidak berkontraksi. Nah, itu ciri khas banget dari atonia uteri. Lalu kalau perdarahannya kurang lebih 400 cc itu masih dalam batas normal ya. Karena normalnya itu 400 sampai 500. Jadi jawabannya A ya teman-teman, atonia uteri. Lanjut soal nomor 2. Seorang perempuan usia 28 tahun P1A0 7 jam yang lalu selesai bersalin melahirkan anak laki-laki dengan BB 3100 gram, plasenta lahir lengkap, hasil anamnesis dalam batas normal, uterus baik, TF perdarahan kurang lebih 300 cc. Dari kasus di atas berapakah normalnya tinggi fundus uteri? Kita lihat fokus kasusnya, ibunya baru melahirkan 7 jam yang lalu. Uterusnya baik, kira-kira tinggi fundus uterinya 7 jam yang lalu setelah melahirkan. Berarti apa nih? Kalau misalnya dari bayi lahir, lalu plasenta juga udah lahir, berarti 2 jari di bawah pusat ya teman-teman ya, sesuai dengan tabel tersebut. Jawabannya C ya, 1 sampai 2 jari di bawah pusat. Oke, lanjut soal nomor 3. Seorang perempuan umur 28 tahun P1A0 1 jam yang lalu selesai bersalin melahirkan anak laki-laki dengan BB 3100, plasenta lahir lengkap, ibu mengeluh lemas, dan perutnya mules. Hasil anamnesis, hasil pemeriksaan tekanan darah 90/60, TFU 1 jari di bawah pusat, uterus barik, perdarahan kurang lebih 300, tanda-tanda vital dalam batas normal. Apakah tindakan selanjutnya yang seharusnya dilakukan bidan? Oke, fokus kasusnya sudah lahiran 1 jam yang lalu, selesai bersalin, semua dalam keadaan bagus, plasentanya lahir lengkap, lalu tensi semuanya bagus, TF1 jari di bawah pusat, uterus baik, perdarahan masih dalam batas normal nih, 300 cc. Cuman ibu ada keluhan lemas dan perutnya terasa mules. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Kita lihat dari pilihannya ya. Melakukan IMD. Ini jelas sudah tidak, karena sudah selesai nih ya. IMD itu di 1 jam setelah ibunya bersalin, lalu mengeksplorasi sisa plasenta. Semuanya dalam keadaan bagus, uterus baik, perdarahan juga normal, jadi tidak perlu dilakukan pemeriksaan. Oke, menilai perdarahan juga sudah dilakukan dalam batas normal, lalu mengajarkan ibu dan keluarga untuk melakukan masase uterus. Ini merupakan yang harus dilakukan selanjutnya, karena poin hal-hal yang perlu dipantau selama 2 jam pertama pasca persalinan itu ada poin ajarkan ibu dan keluarga untuk menilai perdarahan, menilai tonus, dan juga bagaimana melakukan pemijatan jika uterus menjadi lembek. Jadi hal ini perlu diajarkan kepada ibu dan keluarga. Seperti itu ya. Jadi jawabannya A ya teman-teman ya. Oke, itu saja latihan soal sedikit dan materi sedikit dari bidan gembul. Pantun dulu dikit ya. Buli buah naga dari Cinere Gandul, yang beli si Paulus bareng sama si Mega. Semoga para subscriber bidan gembul pada lolos P3K Bidan 2023. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Jika ada koreksi boleh di komen. Terima kasih, see you, sampai ketemu di materi berikutnya. Semangat pejuang Garuda!